Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bikumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis ini, hari yang penuh kebaikan, hari yang penuh keberkahan. Allah pertemukan kita dalam majelis online ACT ini bersama Dr. Ridho ya. Alhamdulillah, barakallahu Ridho. Senang bisa bertemu dengan teman-teman ACT di sini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya sedikit banyak bisa memberikan ketenangan ya. Ketenangan, karena sekarang yang mahal itu ketenangan. Betul. Namanya orang sekarang batuk sedikit, demam sedikit, parno luar biasa. Panik ya. Ala kulli hal, itulah yang terjadi. Ini jelas-jelas adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah, jadi kita ikutin saja apa yang Allah kehendaki di sini. Sabar itu menerima takdir dan juga kita ikhtiar gitu. Nah, saya kira mungkin sesuai dengan topik kita, makin sehat makin nikmat, dan mungkin ada hubungan dengan kondisi saat ini ya Dok ya, tentang wabah saat ini yang tadi dokter juga sudah sampaikan. Saya kira mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa ACT dan masyarakat secara umum. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat baru ya. Kalau saya tulis ini virus optimis ya, virus, kenapa pakai kata virus nggak tahu juga karena selama ini virus itu cenderungnya sesuatu yang menakutkan, padahal sebenarnya nggak juga. Karena kalau kita pakai logika sederhana saja, harusnya yang paling sakit dan harusnya yang paling banyak mati itu dokter. Kenapa? Tanpa wabah ya. Kenapa? Bayangkan aja dokter paru yang tiap hari ke rumah sakit ketemu dengan pasien TBC gitu kan. Kemudian dokter yang berhubungan dengan pasien penyakit infeksi, tapi subhanallah nggak seperti amat kan keadaannya kan, yang kita tahu kan begitu kan. Orang mati meninggal ya memang takdir, misalkan karena penyakit TBC atau mungkin karena infeksi atau apapun, ya memang sudah takdirnya terjadi. Nah, makanya saya katakan kalau kita ketakutan luar biasa seperti sekarang ini, akhirnya ya kita mulai mencerna lagi, maksudnya mengembalikan lagi bagaimana konsep-konsep kesehatan Islam itu yang mungkin bisa kita telaah zaman sekarang, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Di berbagai kajian saya sampaikan dokter, bahwa kunci kesehatan dalam Islam itu bukanlah fisik ya, tapi kunci kesehatan dalam Islam itu adalah kolbu, yang sekarang mungkin dikenal sebagai psiko-neuroimunologi atau apalah namanya, saya nggak paham. Ya sebenarnya simpel sih, kalau hatinya tenang, kolbunya tenang, jiwanya tenang, ya maka insya Allah raganya pun akan tenang. Tenang di sini yang dimaksud adalah keseimbangan fisiologis, keseimbangan dari sistem organ atau mungkin metabolisme yang ada pada dirinya, sehingga nggak terjadi ketakseimbangan atau hal-hal yang akhirnya menyebabkan fisiologis, kalau kata bahasa kita kan patologis, itu terjadi ke badan. Contoh aja, orang yang marah, orang yang benci, orang yang dendam, coba cek indikator darahnya, pasti ada masalah. Itu kan masalah kan, masalah di kolbu kan, masalah di hati kan. Sekarang juga sama sebenarnya kondisinya, dengan begitu banyak orang cemas luar biasa. Apa nggak boleh cemas? Cemas boleh lah, cuman sewajarnya aja ya. Maka dalam Islam kunci kesehatan itu balik-baliknya ke kolbu tadi. Kalau kolbunya sehat, maka insya Allah tubuhnya atau raganya pun akan sehat. Dalam Islam itu sebabnya kalau kita lihat, jadi bagaimana cara kita melihat atau bagaimana cara kita menelaah ini, mentadaburi ini, sehingga nanti kita akan cerita mulai dari awal dari manusia diciptakan sampai sekarang kita dihidupkan Allah. Nah, kita perlu pahami bahwa kalau kita mau lihat keadaan yang terbaik itu adalah keadaan orang-orang soleh zaman, kita sebut dengan salafus soleh, gitu, orang-orang soleh zaman dulu. Nah, kalau kita bicara tentang kolbu atau keimanan kita, dia kan butuh tenang. Nah, maka seperti halnya mungkin saya katakan ini kan makanan ya, ini kan makanan buat raga. Ini makanan buat raga. Tapi sebenarnya dia juga sebagaimana raga butuh makanan, kolbu itu juga butuh makanan. Gitu loh. Yeah. Yang zaman sekarang yang kurang itu apa? Makanan yang kurang. Gitu loh.
Makanan kurang, kenapa makanan ini kurang? Bisa jadi ya dia nggak ngerti bahwa manusia itu kan ada raganya, ada ruhnya, ada jiwanya, ada pikirannya, ada hatinya gitu loh. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita tuh kan cuma jadi ruhnya kita, coba lihat. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fajr itu ya ayyuhal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kepadaku. Jadi memang dia bukan di sini tempatnya. Ya kan? Irji'i maksudnya keluarlah kembalilah ya ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang tenang kepada Tuhanmu gitu loh. Jadi emang kita tuh bukan di sini tempat kita tuh. Belenggunya jiwa manusia itu akibat terlalu dalamnya ketakutan atau kecintaan dia terhadap dunia. Yang Nabi sebut dengan al-wahan gitu loh. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan apa? Pasti bermasalah kan, sudah premis awalnya adalah kalau kolbunya, jiwanya, imannya bermasalah, pasti raga ngikut. Pasti ngikut. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah bagaimana ngobatinya, itu loh. Bagaimana ngobatinya. Ngobatin supaya si kolbu ini atau hati ini betul-betul mendapatkan makanan seperti halnya makanan raga kayak begini. Apa makanan terbaik untuk kolbu kita? Ya iman atau mungkin syariat dalam Islam itu makanan semua. Jadi kayak zaman sekarang dalam kondisi wabah seperti sekarang, semoga Allah segera sudahin ya, mudah-mudahan ya. Ya, yang perlu kita pahami adalah mungkin ini saatnya kita memberi makanan lebih banyak lagi ke dia. Lebih banyak lagi dengan cara apa? Makanan terbaik untuk kolbu itu adalah Al-Quran. Makanan terbaiknya, tanda kutip. Maka ulama-ulama zaman dulu ada menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ketenangan. Yang kita sering mendengar salah satunya kan dalam surat Al-Fat. Jadi kata tenang itu kan dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arabnya kan sakinah, tenang. Maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam itu kalau dia ada masalah, lagi nggak tenang, lagi galau, lagi apa, dia baca ayat-ayat ini. Ini yang banyak orang belum tahu mungkin. Jadi itu ayat itu jelas-jelas disebutkan di situ as-sakinah, ketenangan. Dan setiap dia membaca ayat itu, dia muncul ketenangan. Itu udah poin penting tuh, udah kredit poin yang luar biasa. Ada pertama di surat Al-Baqarah ayat 248. Kemudian di surat At-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fat ayat keempat, ayat ke-18, ayat 26. Ya, jadi Al-Baqarah 248, At-Taubah ayat 26 dan 40, kemudian Al-Fat ayat 4, 18 dan 26. Itu yang mungkin kita perlu kasih makanan buat hati kita dengan ayat-ayat tadi, di samping ayat-ayat yang lain atau mungkin Al-Quran yang atau surat-surat yang lain. Itu termasuk juga doa Nabi SAW dalam keadaan yang sulit. Jadi ada doa Rasul ketika beliau dalam keadaan yang sulit. Itu sudah ada saya posting itu di Instagram, nanti dibacanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, ya, la ilaha rabbul arsyil alim, gitu, seperti itu. Itu kemudian doanya Nabi Yunus ketika beliau ada pada perut ikan, la ilaha illallah subhanahu, itu dibaca. Itu makanan ya. Makanan lain apa? Makanan lain untuk apa tuh namanya? Kolbu atau jiwa kita atau iman kita, ya istainu bisabri wassalah. Ini adalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar udah jelas tadi ya. Menerima takdir, ikhtiar sabar. Sholat jelas. Jadi Nabi kalau ada masalah apa yang Nabi kerjakan? Sholat. Berwudu, sholat, ambil sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah, karena itu senjatanya kita kan, doanya kita, dari senjata kita tuh doa, dan sholat juga senjatanya kita gitu. Kemudian apalagi makanan dia yang tidak kalah pentingnya bagi kolbu tadi adalah kebaikan gitu loh. Jadi kebaikan itu dalam bentuk apapun, menolong orang zaman sekarang mungkin kayak ACT mungkin berbagi makanan atau apapun, itu tuh bagian ya dari makanan buat kolbunya. Sebagaimana contoh gini, sering saya sampaikan di kajian. Ini kan makanan, kalau Dokter Ridho makan ini, insya Allah raganya sehat. Kan ada kurma, ada semangka. Nah pertanyaannya bagaimana dia bisa kasih, bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan buat kolbu? Caranya gimana? Berdoa. Oke, terus? Dan apa ya, menganggap bahwa ini memberikan ketenangan. Maksa sih, tapi nggak apa-apa lah. Caranya adalah antum makan 1 potong, 2 potong, atau 1 potong semangka ini, 1 potong kurma, terus sisanya antum kasih ke orang. Oh, siap. Itu makanannya. Berbagi. Nah, gitu. Jadi dia butuh gitu. Ya. Itu sebabnya
butuh. Jadi kalau orang dia makan sendiri gitu kan dia masih sehat insya Allah dengan izin Allah ya. Tapi kalau dia mau kasih makanan buat dia, buat jiwanya, buat ruhnya, buat hatinya, dia harus bagi pada orang lain. Gitu loh, itu kuncinya. Jadi zaman sekarang ini ya mungkin kalau boleh saya katakan saatnya kita memberi makanan yang lebih banyak lagi untuk hati kita, untuk kolbu kita. Karena mungkin selama ini banyak orang ya mungkin kita lihat dengan kondisi modernisasi saat ini ya banyak orang akhirnya hidup sendiri gitu, sibuk dengan handphone, sibuk dengan segala macam, akhirnya nggak kenal dengan saudara gitu lah. Seperti itu salah kesekiannya gitu kan. Jadi kita mentadaburi. Jadi dengan kondisi kayak sekarang apa harus kita lakukan? Ya salah kesekiannya adalah bagaimana kita merasakan kenikmatan. Jadi gini, ini kan judulnya kan makin sehat makin nikmat. Ini kan makin sehat nih kalau makan beginian. Makin nikmat, ya insya Allah juga nikmat karena enak dia kan seperti itu. Nah, seperti inilah juga yang harus kita rasakan teman-teman sekalian dengan kondisi keimanan kita. Contoh gini, gimana ya? Kalau ada orang dia disuruh atau udah pernah pergi haji atau umroh, kan dokter Ridho kan udah pernah haji nih misalnya, insya Allah. Suruh haji lagi pasti mau, ya kan? Saya pun mau. Ya, kenapa? Nikmat. Betul. Ya. Jadi kenikmatan yang ada yang dirasakan oleh jiwa atau hati atau iman seseorang itu, kenikmatan yang sejati itu ada pada perintahnya Allah. Nah, cuma ada cumannya. Ada cumannya apa? Banyak orang pilih-pilih. Contoh gini, Bapak sudah pernah haji, sudah pernah umroh, sudah pengen lagi nggak? Pengen. Kenapa? Nikmat ibadah di sana. Tapi kenapa dia tidak merasakan kenikmatan yang sama ketika membaca Quran, sholat duha, tahajud, sedekah? Gitu. Aneh kan? Yang satu diberikan rasa nikmat tadi, yang di sini kok dia nggak ngerasa gitu loh nikmat. Karena akan sama-sama ibadah. Nah, itu loh. Jadi mungkin ada yang menjadi belenggu atau dosa atau maksiat dalam dirinya, akhirnya membuat dia tidak sempurna diberikan Allah kenikmatan tadi. Seperti itu. Ya. Maka saat sekarang ini kalau boleh saya katakan saatnya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kenikmatan dalam semua ketaatan kepadamu. Jadi kenikmatan atau ketaatan pada Allah itu tuh pasti nikmat. Sholat itu nikmat, wudu nikmat, tilawah nikmat, sedekah nikmat, haji nikmat, umroh nikmat. Itu yang sebenarnya makanan buat kolbu tadi. Nah, mungkin pesan saya buat diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita naikin itu. Kalau bahasa saya tuh naikin dosisnya, dosis kebaikan untuk jiwa kita sekarang dalam kondisi kayak sekarang. Karena insya Allah kalau teman-teman sudah bisa bacalah tentang bagaimana faedahnya kebaikan, sedekah, segala macam, udah paham semua lah itu. Maksud saya saat ini kita naikin dosis itu. Al-Quran yang biasa dibaca cuma selembar, naikin 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, sampai berapa, 1 juz mungkin atau 2 juz. Dia akan kasih kenikmatan. Kalau sudah nikmat yang dirasakan oleh jiwanya, maka kolbunya pasti akan, atau raganya pasti akan sehat. Seperti itu. Itu konsep dasar Islam seperti itu, ya. Yang saya pahami. Baik, kemudian bagaimana kita teman-teman sekalian melihat kondisi seperti sekarang ini dan bagaimana kita mensikapinya? Kalau saya pribadi ya merasa bahwa kita lihat dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seperti ini ya, Allah tuh sudah menciptakan alam dengan sangat seimbang gitu loh. Jangan dirusak keseimbangannya kan. Allah tatghaw fil mizan. Kata Allah kan, jangan kau rusak keseimbangan tadi. Jadi caranya gimana supaya kita bisa, bahasa saya itu bersinergi dengan alamnya Allah. Virus, bakteri, segala macam pasti tetap akan ada. Ya, di tempatnya ada virus nggak? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Bakteri ada. Dokter-dokter itu mengaku mau dimanapun tempat ada mereka. Tapi kenapa kita nggak kena? Jawabannya apa? Imunitas kuat. Imunitas itu karena apa? Karena asupan nutrisi. Selain itu? Ya, ketenangan jiwa juga. Iya. Balik ke ketenangan kan? Iya, betul. Karena kita tenang. Dokter yang merawat pasien ke rumah sakit, di rumah sakit tiap hari itu kalau datang dalam keadaan cemas, takut, was-was, pasti turun imunitasnya. Gitu loh. Jadi kayak sekarang ini apa harus dikerjakan? Tenang gitu loh.
Ini insya Allah akan berlalu lah semua insya Allah. Nah, tinggal kita tadi saya katakan bersinergi dengan alamnya Allah, ya, bersinergi dengan alamnya. Karena memang mereka juga punya apa ya? Mereka tuh punya hak untuk hidup. Bakteri punya hak untuk hidup. Contoh misalkan kita bicara virus ya, virus polio ya. Itu kan asal, coba lihat virus polio atau bakteri TBC, coba lihat asal habitatnya di mana? Bukan di manusia loh. Polio itu seingat saya di kuda. Asal cuma. TBC kalau nggak salah tuh di tanah. Mereka adalah bakteri-bakteri pengurai, gitu kan? Kenapa? Kalau bahasa saya gini. Kalau dalam buku yang saya tulis, saya berjudulnya silaturahim dengan kuman. Gitu. Maksudnya gini, ada anak orang kaya lah gitu. Kok dikit-dikit cuci tangan pakai sabun, yang 99,99% mati lah kemana gitu kan, iklannya gitu. Lantas ada orang biasa lah, dia kalau ngapa-ngapain cuci tangan gitu kan, pakai jeruk nipis, pakai kemangi gitu kan. Nah, ajak dua anak ini makan di pinggir jalan, sebutlah makan rujak atau makan warteg, kira-kira bakal diare yang mana? Anak orang biasa kan, bukan anak orang kaya kan. Kenapa? Anak orang kaya sudah over hygiene. Over hygiene kenapa? Semua bagian tubuh kita ini ada bakterinya. Di kulit ada bakteri, di jantung, otak, semua rambut, semua ada bakterinya. Bahkan saya pernah baca itu di total tuh ada sekitar 60 triliun lebih bakteri dalam tubuh kita. Ini saya katakan, mari kita bersinergi dengan mereka sekarang untuk mereka dikuatkan kembali. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita balik lagi nih ke zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam pertama kali kan tinggalnya di surga. Di surga Nabi Adam dikasih makan apa? Di surga kan Nabi Adam dikasih makan, ya lihat aja dalam hadis Nabi kan, ada jahe, kan gitu kan, ada susu kan gitu, riwayatnya kan. Kita kan cuman kalau goib kan dapat tahu kan ada Rasul aja kan, ada jahe, ada susu, ada khamar, ada apa lagi gitu ya, ada madu, ada buah, ada sayur, lihat, baca ya nanti. Nah, kalau Nabi Adam makan itu, ini bagaimana kita mentadaburinya sih ya. Saya sih nggak ahli virus, nanti yang ahli virus yang ngomong virus. Saya cuma pengen ngomong bagaimana kita menjaga keseimbangan badan kita, itu yang saya pahami. Nabi Adam ketika makan makanan tadi, maka makanan tadi itu kan menjadi bagian dari gennya Nabi Adam, gitu ya. Kalau sekarang ilmu sekarang tuh namanya apa, epigenetik, epigenomik karena itu. Jadi apa yang kita makan, satu kurma kayak begini, maka dia akan menjadi bagian dari tubuh kita, jadi gen tubuh kita. Maka Nabi Adam makan apa yang Allah ciptakan di surga. Ada khamar tadi tidak memabukkan, ada lautan atau mungkin mata air dari susu, jahe, segala macam lah seperti itu. Itu. Kemudian di surga apakah Nabi Adam itu buang air besar atau mungkin buang air kecil atau keringat enggak atau mungkin ingus enggak? Karena kan hadis Nabi, orang yang makan apapun di surga itu dia tidak lagi menjadi pembuangan. Kalaupun keluar jadi keringat, baunya seperti bau parfum yang sangat wangi. Kunci pertamanya itu. Mau break ya? 1 menit lagi. Lanjutkan aja. Belak-belakan aja. Belak-belakan aja kalau saya ngomong. Nah, jadi apa yang dimakan Nabi Adam di situ? Di surga itu nanti teman-teman coba lihat lagi. Apa yang diciptakan Allah di surga itu sekarang kalau ada di bumi, makanlah itu. Itu kuncinya. Itu yang menjadi gennya Nabi Adam. Dan kita sekarang minta apa? Contoh salah satunya kan adalah madu. Di surga ada madu. Maka kayak zaman sekarang madu. Nah, maka zaman sekarang ini ya kita minum aja madu. Dan madu kalau secara saintifik mungkin teman-teman ilmuwan lebih paham lah. Sudah terlalu banyak riset tentang madu. Asal benar madunya. Gitu loh. Jadi masalah kan kalau madunya nggak benar. Betul. Seperti itu. Jadi ini ada madu, ada jahe, ada apa lagi itu, ada susu. Ada kurma nggak di surga? Ada juga kalau nggak salah. Itu sudah 3 poin tuh kalau dicatat. Susu, madu, kurma. Nanti hubungan sama apa? Hubungan sama yang akan saya jelaskan nanti setelah break berikut. Baik. Iya, ini seru sekali ya kalau misalnya kita mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Zaidul Akbar. Dan tadi juga sudah sampaikan di awal bahwa memang di situasi pandemi seperti ini, panik itu wajar. Dan memang menurut ahli psikologis dan ahli psikiatri juga menyatakan bahwa panik di awal itu sangat wajar. Cuman yang penting adalah kita harus selalu
memberikan asupan pada kolbu kita agar lebih tenang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, saat ini setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video yang akan menunjukkan bahwa kenapa sih kita harus menjabarkan selalu virus optimis. Oleh karena itu, saksikan video berikut ini. Catatan. Di bawah tuh dokter itu kabelnya tempelnya di dalam. Oh, kelihatan ya? Udah dia. 2 minute itu. Yang di sini? Ya, itu. Keluar-keluar ya? Kita masuk Yang di bawah sedikit tuh, bahas Ramadan, persiapan Ramadan. Ya. Belum selesai nih. Keluar tuh. Ya, lanjutin. Lanjutin yang tadi, terus ntar Dikit lagi ke arah ke Ramadan. Ramadan. Iya. Itu yang di tuh kan gini, waktu naik mata lo. Seru sih emang. Nanti sampai asar ya rencananya. Oh, bukannya maghrib. Masya Allah. Tadi saya kalau gitu tuh. Ente puas, aneh lemas. Bukan yang atas, Kenapa tuh? yang bawah. Kenapa? Itu yang selesai tau kan? Oh. Ini. Lalu 30 detik lagi, 30 detik lagi. nanti kalau mau selesai sesi 2 juga kasih kode ya? Iya. Sampai itu Mas ya. Iya dari Mas Arli. Mas Herli aja ya? Aku buka sama sekali. Oke, ya. Oke, clear area persiapan masuk segmen 2. Ustadz lanjutin sedikit. Berapa detik lagi? Kelihatan. Sian amat. Ngomong ini kita kan serat IG ya. Jadi pembicaraan kita tuh masuk di IG semua. Gak apa-apa ya. 40 detik dok. Jauh dong, dia nanya tuh tadi. Ini komandonya di sini nih. Sambil ngapain sih, Mas? Ngantar dulu. Plastiknya di tengah tempenya. Memang nggak usah. Nggak usah. Buka juga apa sih? Ntar kita makan di sini. Kita ya. makan. Tempe mau masuk. Aduh, si tempe mau masuk nih. Ada tempe mau masuk. Jawab, Ada tempe mau masuk, bos. Ada tempe mau masuk nih. Tapi mau masuk Mas Herdi. Tapi ada. Oh, Lagi ini. Tahan dulu nanti. Ya nggak apa-apa, mulai dulu aja, mulai. Oke, Ya. siap. Sip, on. Ya, sahabat dermawan, kembali lagi di sesi, kita masuk ke sesi kedua. Tadi sudah kita lihat VT atau video mengenai menyebarkan virus optimis. Jadi memang rasa optimis itu merupakan hal yang lahiriah yang kita miliki, yang perlu kita sebarkan ini di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah ketidakjelasan seperti ini. Dan kami juga tidak lupa ingin mengundang sahabat dermawan untuk mengunjungi laman kami di www.indonesiadermawan.id. Di sana kita semua dapat melihat aksi-aksi dari ACT yang telah kita lakukan selama ini. Dan jadi dok, untuk sesi kedua ini silakan dilanjutkan pembahasan tadi, dan juga mungkin akan sedikit bagaimana persiapan kita atau tips dan trik kita dalam menyambut bulan Ramadan. Tafadhol dokter. Bismillah. Baik, jadi tadi ada 3 pesan atau mungkin 3 hal yang mungkin teman-teman bisa buat untuk menguatkan imunitas kita ya. Mungkin tambah 1 dengan jahe. Jadi susu, madu, kurma sama jahe. Tapi susunya sebaiknya susu yang fresh, ya, baik kambing ataupun susu sapi. Tapi kalau ada susu kambing sih better susu sapi. Kenapa ini menjadi perhatian penting buat saya? Karena memang banyak yang belum tahu atau mungkin tidak tahu mungkin bahwa 70% sampai 80% imunitas kita itu dibuatnya di pencernaan. Jadi kalau pencernaannya baik, maka tubuhnya akan baik. Gitulah. Nah, apa yang menjadi makanan buat pencernaan? Nanti kita akan bahas sedikit ya. Jadi kalau dia semakin baik makanan yang masuk ke pencernaan itu, maka otomatis imunitas seseorang itu akan baik juga. Nah, itu sebabnya
kalau kita mungkin lihat apa-apa yang kayak misalnya kita bahas tentang madu. Madu ini salah satu prebiotik paling baik ya. Kemudian kurma juga merupakan salah satu prebiotik yang paling luar biasa. Kalau saya buat superfood. Kemudian jahe salah satu makanan, minuman atau minumannya penghuni surga. Jadi kalau ada madu, kurma sama jahe, ini resep baru nih, belum saya share. Untuk ACT nih dok ya. Madu, kurma sama jahe di blender. Caranya nanti gini, jahe diituin, ambil mungkin jahe 2-3 jempol gitu kan, cukupnya lah. Kasih air panas, kemudian setelah panas dan keluar aromanya itu disaring, lalu airnya tadi di blender sama kurma. Oke. Kurmanya mungkin bisa ambil 5 atau 7 ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan madu. Ya. Kalau agak kemanisan tambahkan airnya aja, disesuaikan aja. Itu minumlah di pagi dan mau jelang tidur. Itu resepnya tuh. Ada madu, kurma, sama jahe. Apa hubungan? Nanti teman-teman yang bisa baca lah kandungannya itu apa ya. Tapi kalau mau lebih itu lagi, bisa ditambahkan dengan 1 makanan yang terbaik untuk pencernaan kita, yaitu probiotik. Nah, sekarang kita turun dulu. Setelah Nabi Adam menikah sama sama siapa? Hawa. Awas kalau lupa loh. Kita ini keturunan Nabi Adam, nggak sopan sama nenek moyang, nggak paham. Jadi waktu Nabi Adam menikah sama Hawa alaihissalam, kan dia beranak pinak, berketurunan, kan tinggallah di berbagai tempat-tempat di bumi ini kan gitu kan. Ada yang mungkin di Asia, Afrika, Eropa segala macam. Makanya kita keturunan Bani Adam, dia benar Adam kata Allah kan, Bani Adam. Maka di tempat itu, ya, di tempat di mana Allah ciptakan mereka itu, Allah juga ciptakan tumbuhan makanan yang cocok tuh ya, tadaburnya. Maka kalau kita bicara tentang apa tuh namanya, kurma ini kan tumbuhnya kan jazirah Arab, Middle East, Timur Tengah. Mau kayak kurma ajwa itu butuh suhu sampai 40 atau 50 derajat Celcius untuk bisa matang. Jadi nggak bakal bisa tumbuh di Indonesia. Allah ciptakan di sana. Ya, jadi ini makanannya orang penghuni surga tadi, dan dia merupakan salah satu, saya ingat saya, pohon di surga juga kurma. Ya. Nah, itu boleh. Jadi seperti itu. Lalu di tempat-tempat lain Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tadi. Tapi secara umum apa yang ada di surga itu, ya, apa yang ada di surga itu Allah ciptakan juga di bumi. Kan tadi saya bilang ada sayur, ada buah. Kenapa sayur dan buah, ada daging juga di surga gitu kan? Tapi yang jelas bukan sosis, bukan nugget gitu kan, ini daging aja mah gitu loh. Ya nggak ada olahan. Ya. Maka subhanallah teman-teman sekalian, itulah makanan terbaik. Semakin fresh, semakin bagus makanan tadi itu, semakin baik pula tubuh kita. Jadi kalau kita bicara sayur atau buah-buahan, ya makan. Saya sering kayak gini kan, misalkan mau dapatkan kurma ya, apa semangka gitu kan. Semangka kalau kita mau makan, kapan waktu makan semangka yang paling baik? Ambil dari pohonnya, dipetik, kupas, makan. Jangan kan lama-lama kan teroksidasi. Iya, betul. Begitu. Nah, lalu apalagi pesan lainnya? Jadi ketika dia tumbuh, anak keturunan Nabi Adam itu tinggal di tempat-tempat tertentu, maka tadi kan bahasa saya kan Allah tumbuhkan, ciptakan di sana makanan terbaik untuk mereka. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia deh. Apa yang Allah ciptakan di negeri ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Rempah-rempah kita gitu kan, melimpah. ada rempah, ada rimpang, dan ada keunikan yang memang sudah diajarkan oleh berkata tuh ancestor-nya kita atau mungkin nenek moyangnya kita. Ya, yaitu apa? Yaitu mereka mengkonsumsi makanan-makanan khas. Ya, contoh mungkin kalau kita bicara apa tuh namanya, Korea itu kan terkenal sama apa? Kimchi. Mau makan apapun pakai kimchi dia. Kimchi itu isinya apa? Sayur sama Iya, sayur, asam itu, maksudnya gitu. Probiotik, Ya, itu probiotik. makanan fermentasi kan? Iya, iya. Nah, subhanallah, makanan fermentasi itu merupakan salah satu makanan yang sangat direkomend untuk menguatkan pencernaan kita. Kan balik ke premis awal. Kalau pencernaannya bagus, ada fermented food di situ, ada makanan probiotik di situ, otomatis kita sedang bersinergi dengan tubuh kita. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika kita memasukkan lebih banyak pasukan dalam tubuh kita itu, kita tambahkan lebih banyak lagi, maka otomatis
kita akan menguatkan sistem ini. Jadi kata gini lah, ada suatu lokasi butuh tentara khusus, ya. Coba mungkin Kopassus, kita datangkan Kopassusnya di sana, ya. Sampai di sana Kopassus yang jumlahnya 10 orang, kan gitu kan, misalkannya aja. Dia stay di sana 1 hari 2 hari, tapi masalahnya sampai di sana mereka nggak dikasih makan, mati lah Kopassusnya. Nah gitu kan. Nah sama juga dengan mereka ini. Nah kita ambil ini, masya Allah nih. Masjid ternyata sudah ada produksi tempe. Ya, ini kan Kopassusnya ini. Ini Kopassusnya. Nah Kopassusnya ini kalau dia mau bisa bekerja harus dikasih makan. Makanan dia siapa? Makanan Kopassus apa? Probiotik. Itu makanannya prebiotik. Maka kalau Anda makan ini di era kayak sekarang ini, saran saya teman-teman ya, coba nanti dibikin tuh, ya, tempe di blender sama kurma, di blender sama madu. Itu makanan. Jadi tempenya probiotiknya, kurma sama madunya prebiotiknya. Jadi simbiotik dia. Jadi kita sekarang kalau saya sempat tadi baca di situ kan apa bersama melawan corona ya. Marah dia Pak. Mereka makhluk hidup. Oh iya. Iya kan? Kalau saya bilang mari kita berdamai dengan dia. Saya maka kemarin yang flyer saya bilang coba diganti flyer saya berdamai dengan corona. Maka kita ada satu teman yang di teman-teman Ruqyah itu bikin Ruqyah mengusir corona. Ada, itu ada ayat Al-Quran semua. Tapi intinya apa? Minta kepada dia jangan bersemayam di tempat kini gitu loh. Nah, kalau secara secara makanannya, ini nih mereka ini. Sekarang itu yang kita harus kuatkan supaya apa? Ketika bakteri dalam tubuh kita itu semakin banyak, bakteri baiknya si probiotiknya tadi, dia akan menguatkan sistem imun kita. Nah, apa contohnya? Ini contohnya. Ada ini kan, ini masya Allah komplit banget nih. Masya Kita Allah. bikin nih. Habis ini ya, nanti saya bikinin deh buat ACT. Asik. Saya boleh nyobain ya dok? Boleh dong. Ya, jadi ini juga, ini kan fermentasi, dia kan pakai ragi kan, dia pakai bakteri kan, Saccharomyces. Ini juga sama. Tapi kayak begini. Kemarin sudah saya ajarkan juga sih, ketika tape kayak begini, kita blender sama kurma, tangan saya udah bersih, ya cakep nih. Masukin air, ini probiotiknya, makanan fermentasinya, ini prebiotiknya. Digabung ya? Blender, cakep. Dah. Itu obatnya. Bukan obat sih, kita kan nggak bicara obat. Kita sekarang minta dia, kalau bahasa saya tuh mari kita dakwahin virus ini. Kita dakwahin dia. Baliklah ke asal kalian, bukan di sini tempatmu. Terlepas dari ini ada makar kayak segala macam, pokoknya wa makaru wa makarallah, Allah yang membuat makar. Balikin, jadi jangan dilawan. Caranya gimana? Ya sama-sama berdoa, minta sama Allah ya. Dan juga kita makan kayak beginian. Kemudian juga tadi kita cerita tentang khamar. Khamar itu kan fermentasi. Yang di surga kan ada khamar yang tidak memabukkan, ada sungai khamar gitu kan, beda sama alkohol. Maka kalau khamar itu kan, kalau yang bahasa lainnya fermentasi ya ini kan, ini fermentasi juga nih, fermentasi atau probiotik kayak cuka gitu. Maka kata Nabi sebaik-baik laut adalah cuka. Jadi kalau saran saya pribadi ya, teman-teman di luar mungkin yang pakai hand sanitizer, cuka itu juga bisa dipakai. Karena kan probiotik kan. Sudah saya bilang, ini kan ada bakterinya. Ya, ada bakteri disemprot terus dikasih desinfektan, matilah dia. Habis dia, ya kan? Seperti itu kan? Logika sederhana aja. Artinya apa? Kita perlu bersinergi dengan mereka, kuatkan mereka untuk mereka ini nyuruh virusnya pergi gitu loh. Badannya juga sama di sisi luar kayak begini, ya. Kita pakai cuka, mungkin cairan-cairan probiotik atau cuka seperti itu, campurkan sedikit dengan NaCl bisa kok. Kan bersinergi, gitu loh. Dalamnya masukin mereka ini. Simpel kan? Ya. Masuk akal? Masuk akal, insya Allah sih kalau saya sih. Karena toh gini Bapak Ibu sekalian, saya bukan, ya semoga Allah segera sudahin wabah ini. Tapi saya kadang-kadang sedih sama teman-teman yang di lapangan itu kan, yang sudah pakai masker juga ternyata kena juga. Iya. Pakai APD kena juga. Kenapa? Ini masalahnya itu bukan hanya masalah pakai masker atau tidak. Imunitas dia udah lemah dengan mungkin keletihan luar biasa, makanan nggak cukup, yang dimakan pun udah nggak sehat. Ya, maka kita kemarin ada saran saya sih, mungkin kalau ACT bisa bikin programnya gitu kan, bikin
program berbagi minuman sehat atau apa gitu loh, yang sifatnya menguatkan pencernaan. Atau tanya sama ahli-ahli kan, bahkan terakhir rekomendasi dari saya ngeliat dari perkumpulan gizi klinik itu, makanan probiotik itu salah satu makanan Dianjurkan. disarankan. Betul kan? Iya. Betul loh. Jadi kayak sekarang itu mari kita ini gini loh, pahamilah bahwa dokter juga ada keterbatasan. Yang sekolah sampai profesor, dokter, ilmu Allah tuh luas banget. Paham, pemahaman saya gini ngajarin, bukan ngajarin, tapi saya katakan mari kita untuk belajar tawadu yang sekarang. Ya, 19 juta bakteri dalam ini lambung, baru di lambung loh, belum di otak, belum di kulit semua. Dan mereka itu mereka butuh apa? Mereka juga berhak untuk hidup. Kayak sekarang virus ini, terlepas dari apapun ceritanya, mereka juga mau hidup. Saya agak khawatir, jujur aja sih ya, dengan penggunaan masif desinfektan yang kimia ini, mati semuanya bakteri kita. Semoga sih tidak, tapi logikanya dia kan bukan cocok untuk permukaan kulit, kecuali memang orang-orang yang memang butuh untuk kayak operasi atau apa, tuh lain cerita, itu memang mau didesinfeksi ya, itu lain cerita. Tapi kalau sekarang dalam keadaan awam, saya kira mungkin saatnya kita kembali ke bagaimana bersinergi dengan mereka, yaitu apa ya, probiotik, fermentasi seperti itu. Karena apa, kalau nggak begini ngamuk dia. Kabarnya sih yang saya dengar, kabarnya itu karena virus ini pun sudah mutasi. Jelas sudah mutasi. Kenapa? Makhluk hidup kok. Jangan musuhin ya. Nah, terus sekarang Indonesia, terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab atau Ramadan. Nenek moyang kita, mak bapak kita itu, zaman dulu hari-hari mereka makan apa? Makan makanan yang dari alam langsung. Kan? Pagi-pagi ngeteh jahe, ngeteh kunyit, ngeteh gitu-gitu dong. Nah, gennya mereka itu sekarang ada pada diri kita kan. Gitu lah. Dan mereka sehat. Makanya kalau saya bilang, ada orang tanya sama saya, maaf gitu kan, amankah minum jahe, minum kunyit, minum kencur? Kalau saya membalikannya, saya bilang, coba deh kasih saya data. Adakah orang Indonesia yang keracunan minum rimpang? Nggak ada. Jadi kita jangan terlalu parno juga lah sama rempah rimpang, kecuali udah dicampur sama bahan-bahan kimia, apa nama kalau orang BP POM bilang itu kan, saya katakan. Makanya kembali ke situ, itu gennya kita, bangga dengan itu, bangga dengan rempah, bangga dengan rimpang. Tambahkan sedikit dengan makan, jadi komplit tuh. Kalau Indonesia, saya katakan penduduk Indonesia sekarang kembali ke rempah, kembali ke rimpang, kembali ke fermented food, kembali ke probiotik, insya Allah kita aman. Kalau saya semua orang Indonesia sekarang anjurkan mereka minum rempah rimpang dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Nih makanannya kita. Iya. Makanan perut kita kan, atau mungkin ada produk-produk probiotik apapun lah itu bentuknya, yang jelas dia menguatkan bakteri dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kita bersinergi sehingga nanti hashtag kita ganti bye bye corona gitu. Damai sama corona. Yang dimusuhin dia. Kalau saya sih begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ya kalau untuk melanjutkan ini menghadapi bulan suci Ramadan nih, tips dan trik gimana nih? Kan kita wabah ini menurut pemerintah akan panjang nih dok, akan kemungkinan ya semoga tidak gitu kan, tapi kan sudah ada apa anjuran dari Kementerian Agama bahwa sholat id dan sholat tarawih juga ditiadakan. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan nih, keresahan di masyarakat. Apa yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ya gini ya, saya di beberapa kajian saya tuh sering saya bilang dok, saya bilang bahwa Indonesia itu tingkat inflasi paling tinggi kapan? Ramadan. Iya kan? Paling tinggi loh Ramadan kita inflasi. Kenapa? Karena orang berlebihan dalam urusan makanan dan konsumerismenya itu meningkat luar biasa. Ya. Nah sekarang ini saatnya kita kembalikan Ramadan ke Ramadan yang sebenarnya. Karena Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan adalah bulan kita memperbaiki jiwa kita, iman kita, hati kita. Bukan bulan banyak makan. Kalau sekarang ditanya apa tipsnya untuk Ramadan, justru malah Ramadan kali ini kencengin ibadah, bukan kencengin buka sama siapa, sahur pakai apa, buka sama pakai apa, kan begitu yang masalah orang. Sehingga kalau Ramadan coba lihat, subhanallah di Jakarta sih, Ramadan tuh kalau kita mau buka bersama, kita reservasi di restoran, apa langsung dapat. Iya, robo, mesti ngantri. Bukan seminggu, kadang-kadang minggu ke depan, minggu 2 gitu baru dapet. Nah sekarang, masya Allah, di rumah semua sekarang. Di rumah aja semua ngapain? Banyakin
ibadah. Banyakin ngaji sekarang online, ustadz juga udah bikin kajian online, kan bisa ditonton tuh, itu yang pertama. Jadi yang sekarang Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan di mana kita lebih banyak lagi memberi asupan ke hati, ke iman, bukan ke raga. Raga udah cukup lah, 11 bulan udah nyampah lah bahasa kan. Iya. Gitu loh. Nah sehingga itu sisanya apa? Berarti kita nggak makan, tetap makan, tapi makannya yang sehat-sehat aja lah. Banyakin sayur, banyakin buahnya, ya. Minum kelapa muda sih minum kelapa muda, tapi pakai gula pasir sama aja. Bahkan kadang-kadang sekarang kelapa muda rasa vanila, rasa apa. Ketawa tuh Pak. Ya gitu kan? Iya. Jadi itu. Dan apa makanannya? Aduh banyak lah. Saya katakan cobalah kita kembali ke tadi saya katakan bahasa itu living food. Living food atau raw food. Ini kan living food nih, makanan hidup. Gitu kan. Makan Alamiah, nih, ya. alami aja lah. Ya, jadi akhirnya tubuh kita tuh bisa riset ulang ya. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh dok, kalau dia gini, logikanya gini aja lah kalau kita mau pakai logis sederhana. Dokter beli mobil, sebelah mobil itu mobil Toyota. Oke. Mobil Toyota tuh ketika dokter beli kan ada servisnya. Iya. Ya bulan kayak apa kayak segala macam. Terus kalau onderdilnya rusak kan diganti. Yang bikin siapa? Jepang yang punya mobil tuh, yang bikin mobilnya. Nah sekarang manusia, siapa yang ciptakan? Allah. Ada onderdil nggak? Ada. Ya, dari ini alam gitu loh. betul. Jadi Ya. kembalikan semua ke sini. Sekarang masalahnya kan kami juga makan gorengan, kami makan apa? Itu kan onderdil juga. Entar dulu. Enti makan begituan memenuhi hawa nafsu, selera lidah atau kebutuhan tubuh. Ini perlu dipahami. Karena banyak orang zaman sekarang dia makan hanya untuk memenuhi Hasrat. hasrat. Kan gitu kan? Ya. Kita udah tahu kok yang sehat yang mana, yang nggak sehat itu mana udah tahu. Cuma akhirnya yang nggak sehatnya dipilih gitu kan? Ya. Kenapa? Karena emang mementingkan lidah. Nah, maka Ramadan kali ini kita pertama pesan saya, mari kita kembalikan Ramadan jadi bulan ibadah. Pertama, yang kedua beri dia asupan yang terbaik. Ya, contohnya apa? Ada madu, ada kurma, kayak gini kan kita minum rempah-rimpang, ada tempe, ada tape, makan tuh air kelapa. Masya Allah, saya membayangkan kalau penduduk Indonesia benar-benar ngerjain ini dan Ramadan menjadi bulan yang kita lebih banyak berbaginya. Karena sekarang subhanallah kita tahu dengan kondisi kayak sekarang, bahkan saya kemarin dapat WA ada teman yang subhanallah nggak bisa makan. Ya, itu kan kalau ini kita bicara persiapan Ramadan, nah saatnya kita sekarang mempersiapkan diri kita untuk Ramadan bisa berbagi pada orang yang biasanya makan satu piring sekarang setengah piringnya kasih ke orang tetangga kan gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin pesan saya Ramadan kali ini, mari kembalikan ke on the bill-nya kita. Ya. Spare part-nya Allah ciptakan. Apa di mana Allah ciptakan spare part itu di bumi Allah. Contoh gini, ini mentadaburinya ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian antara anggur sama pepaya, banyakan mana? Apanya nih, Dok? Jumlahnya. Pepaya. Banyakan pepaya aja lah, Iya. nggak usah ribet-ribet. Jadi Allah memudahkan kita antara kunyit kuning sama kunyit putih. Banyakan kuning. Banyakin kuning aja gitu loh. Gitu loh. Antara semangka katakanlah sama delima. Semangka. Yang semangka makan semangka. Ya kan? Nah, baca lagi bagaimana Nabi mengajarkan pola-pola makan, kayak misalkan makan kurma sama semangka, salah satunya sih. Itu mungkin Iya.